شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku, apakah kita menyadari bahwa hati terkagum-kagum hanya dengan masalah dunia? Mari simak firman Allah. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwana wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbanggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab Allah yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Di antara faedah dari ayat di atas yaitu, yang pertama, dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ayat lainnya yang menerangkan senada, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, lalu perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Demikianlah Allah menyebutnya dalam rangka menyatakan bahwa dunia itu rendah. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan mengenai bagaimanakah hakikat dunia yang sebenarnya. Diterangkan pula bagaimanakah sebagai tujuan dunia serta semangat manusia untuk menggapainya. Sungguh dunia ini benar-benar hanyalah mainan dan yang melalaikan. Badan jadi dibuat kepayahan dan hati pun dibuat lalai. Inilah realitas yang ada pada pengagum dunia. Lihat saja bagaimana pengagum dunia menghabiskan waktu dan umur mereka dalam hati yang penuh kelalaian. Lalai dari zikir kepada Allah, juga lalai dari bagaimana ancaman dan peringatan Allah. Lantas lihatlah mereka ketika menjadikan agama sebagai candaan dan kesia-siaan. Hal ini jauh berbeda dengan orang yang sadar akan dunia akhirat yang pasti ia jumpai. Hati mereka akan senantiasa rindu berzikir kepada Allah, mengenal dan mencintainya. Orang yang memperhatikan akhirat benar-benar akan beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, dunia ini hanyalah perhiasan. Allah Ta'ala berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan dan perhiasan. Perhiasan yang dimaksud adalah pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, istana, dan kedudukan. Faedah ketiga, dunia jadi ajang berbangga di antara manusia, sibuk dengan memperbanyak harta dan begitu bangga dengan anak. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, setiap pengagum dunia begitu saling berbangga satu dan lainnya. Inilah yang sering kita lihat. Mereka sangat ingin sekali tersohor dalam hal itu dari yang lainnya. Idza ra'aitar rajul yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Faedah yang keempat, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, kamathali ghaithin.
yang artinya seperti hujan. Ghaith adalah hujan yang datang setelah sebelumnya manusia berputus asa dari turunnya. Ghaith inilah yang disebutkan dalam firman Allah, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Quran Surat Asy-Syura ayat 28. Faedah yang kelima, orang yang terkagum pada dunia dimisalkan dengan orang yang terkagum pada ghaith. Ghaith adalah hujan yang begitu lama dinantikan, sehingga jika hujan tersebut turun, maka orang pun akan terkagum-kagum, merasa takjub. Demikian sifat pengagum dunia. Allah Ta'ala berfirman, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Faedah yang keenam, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimanakah sifat dunia, bagaimanakah keadaan harta dan kemewahan dunia lainnya. Allah Ta'ala berfirman, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, wa syaibatan yakhluqu ma yasha, wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Faedah yang ketujuh, akhirnya dunia adalah suatu keniscayaan. Akhirat suatu hal yang pasti akan kita temui tanpa diragukan lagi. Oleh karena itu Allah Ta'ala menceritakan ancaman di akhirat dan juga memotivasi untuk meraih kebaikan di negeri yang kekal abadi. Allah Ta'ala berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Di akhirat cuma ada dua kemungkinan, yaitu mendapatkan siksa ataukah mendapatkan ampunan dari Allah dan meraih keridhaannya. Faedah yang ke-8, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk zuhud pada dunia dan lebih mementingkan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha." Satu bagian kecil nikmat di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Sungguh nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat amat jauh sekali. Namun kenapa kita lebih mengharap dunia dari akhirat? Mengapa kita lebih mengharap ridha manusia daripada ridha Allah? Saudaraku, mari jaga, pertahankan, dan tingkatkan kualitas puasa kita dengan segenap kemampuan yang Allah berikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi hamba yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan dan kebaikan, dan hanya Allah lah yang memberi petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.